Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makanan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu suku yang sangat merindukan berkat, yang paling banyak maksud saya adalah kita orang Batak. Menarik itu. Setiap momen ada kegiatan, kita orang Batak ini sangat merindukan berkat. Salah sada bangso nolomo rohana masihol di pasu-pasu kita halak Batak dok. Coba bayangkan semua kegiatan orang Batak, semua, dan merindukan berkat. Bahkan ketika orang tua pun yang akan meninggalkan dunia ini, kita masih menginginkan ahado pasu-pasum tuau amang, ahado pasu-pasum tuau inang. Kalau kita perhatikan adat Batak, semuanya itu syarat dengan muatan berkat. Itu baik, sungguh luar biasa itu, dan saya bangga. Tapi persoalannya, dapatkah seseorang itu memberikan berkat? Saya rasa tidak. Hanya Tuhan yang memberikan berkat. Keinginan ada, tapi yang mengabulkan berkat itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimanapun kuasa orang itu, sekalipun dia telah disematkan dengan istilah orang Batak, bagi dia, di mana Hagabiun, di mana Hamoraun, di mana Hasangapun, itu tidak akan dapat mengabulkan berkat. Yang mengabulkan berkat adalah Yesus sendiri dalam hidup ini. Nas ini berbicara tentang bagaimana meraih berkat.
Bagaimana caranya supaya berkat Tuhan itu ada bagi saya? Ini ajakan Nats dalam konteks ibadah. Kita membaca secara keseluruhan pasal 58 ini ketika umat Tuhan telah pulang dari pembuangan. Mereka asik membangun diri sendiri. Mereka asik memperbaiki rumah sendiri. Mereka asik menghidupi diri sendiri. Kepedulian mereka terhadap sesama terhindar. Maka Yesaya dengan nyaring dan kuat mengatakan, coba saudara perhatikan ayat 1 itu. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bagaimana caranya supaya berkat itu ada? Itu yang menarik dalam nas ini. Ini jelas masalah ibadah. Semua pasal 58 ini ibadah terlebih khotbah hari ini. Tapi ibadah yang mau dimaksudkan bukan ibadah secara lahiriah, tetapi ibadah kerohanian. Itu yang mau diinginkan oleh Yesaya sendiri. Mari kita lihat saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan melihat nas ini, jika negara kita mengatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema kemerdekaan. Tema kemerdekaan mengatakan tahun ini ketika kita masih dalam gaung kemerdekaan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nas hari ini mengatakan sungguh luar biasa lagi. Jauhkan kejahatan, lakukan yang baik. Jauhkan kejahatan, lakukan yang baik, maka kamu menerima berkat Tuhan. Mana itu kejahatan? Ketika engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada orang, ini kejahatan. Membuat orang tertindas, membuat orang menderita. Ini harus satu jalan ini. Jauhkan kejahatan, lakukan yang baik. Membuat sesama kita tertindas, membuat orang kecil tertindas, mengenakan kuk penderitaan. Banyak ini. Berbagai bentuk-bentuk kuk di antara sesama. Itu bukan puasa. Puasa yang sejatinya dikatakan oleh firman Tuhan tidak mengenakan kuk, tidak mengenakan penderitaan kepada sesama dimanapun kita. Dalam konteks bagaimanapun. Sekarang ini banyak membuat berbagai persoalan, berbagai penderitaan. Saya rasa almarhum Joshua dan teman-temannya itu sekolah minggu dulu. Yakin saya. Sekolah minggu itu di gereja masing-masing. Karena itu pengikut Yesus. Tapi dia mengenakan kuk penderitaan kepada sesamanya. Saya yakin itu sekolah minggu dulu itu. Janganlah saya katakan dulu pelajar sini, sekolah minggu. Nampaknya di gereja sungguh luar biasa. Nas ini mengatakan bagaimana kau di luar, bagaimana kau di dalam gereja. Pertama di luar gereja. Jangan kenakan kuk penderitaan itu kepada sesamamu. Karena itu sangat dibenci Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan datang kepadamu. Yang kedua dikatakan jangan menunjukkan. Sungguh luar biasa. Menunjuk orang dengan jari. Hanya ini jari telunjuk. Hanya ini. Kalau orang sana menunjuk bukan jari itu. Ibu jari ini. Hanya ini ibu jari. Jari telunjuk. Ibu jari. Jari manis. Jari tengah. Jari manis, jari kelingking. Jadi salah orang sana menunjuk. Nama jari juga ini. Kita selalu menunjuk kesalahan orang. Memfitnah orang dengan kesalahan. Baik istri di rumah, baik sesama, baik siapapun. Kita suka menunjuk kesalahan orang.
itu adalah juga bentuk penindasan. Itu juga adalah bentuk fitnah. Maka firman Tuhan mengatakan jangan menghuntuk, jangan menunjuk. Karena ketika kita menunjuk kesalahan orang, kita juga belum tentu bebas dari kesalahan. Maka jangan menunjuk kesalahan. Nyata dikatakan dia itu menunjuk orang dengan jari. Selalu mempergunakan ini. Di tengah-tengah keluarga, ketika seorang ayah bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga, ketika anak nakal, apa yang terjadi? Pasti ayah pertama sekali menunjuk istri. Kamu tidak benar mendidik anak. Nah, kembali istri menunjuk suami. Bahkan ketika istri sebagai wanita karir, dia akan menunjuk suami yang tidak benar. Persoalan tunjuk menunjuk dengan jari telunjuk ini akan menciptakan berbagai konflik, baik di tengah-tengah keluarga, baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka firman Tuhan mengatakan, jika saudara ingin menerima berkat Tuhan, jauhkan yang jahat, lakukan yang baik, jangan tunjuk kesalahan orang. Lihatlah dirimu. Maka ketika kita melihat diri kita, maka terjadi introspeksi diri. Kita tidak lagi menjadi menghakimi orang lain. Jika kehidupan itu telah terjadi, maka firman Tuhan mengatakan inilah berkat yang akan kita terima. Sungguh luar biasa. Engkau akan seperti tanah. Engkau akan seperti air mengalir. Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Sungguh berkat Tuhan itu. Jadi saya katakan tadi ketika kita menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik, pasti berkat Tuhan datang. Maka kepedulian kepada orang-orang yang lapar, kepedulian kepada orang-orang tertindas, bahkan memberikan hakmu kepada orang lapar. Bisa? Mungkin. Boleh hama kaman. Orang kadang matua di sana, orang matua di orang ni paham pokok. Bisa, kenapa enggak bisa? Saya yakin dan percaya orang tua mampu menahan lapar untuk anaknya. Betul? Betul. Sekali lagi, orang tua mampu menahan lapar asalkan anaknya, keluarganya kenyang. Betul? Kenapa kita bisa? Kenapa orang lain tidak bisa? Itu contoh kecil. Itu contoh kecil aja. Terlalu mobi opung, tupa hopuna. Suadong petaho dia asal modong paho puki. Kenapa bisa? Bisa. Memberikan hakmu itu kepada orang lain supaya orang lain itu semakin beriman dan tumbuh. Maka dikatakan firman Tuhan ini bahwa engkau akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat melimpah kepadamu. Tuhan akan senantiasa mengairi engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Sungguh luar biasa berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima ketika dalam konteks kehidupan sehari-hari kita mampu menjauhkan segala yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah ibadah di luar daripada konteks gereja. Yang kedua, Yesus mengatakan apa itu ibadah di dalam gereja. Mulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Inilah ibadah itu. Sungguh luar biasa itu. Yang dikatakan dia taat kepada hari Sabat. Tidak melakukan urusan pekerjaanmu pada hari Sabat. Hari Sabat itu menjadi hari kenikmatan. Dalam bahasa Batak sungguh luar biasa. Gabi ari hasoloan ni rohammai. Yang tidak semuanya dapat terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hari Sabat itu menjadi hari mulia.
Itu jelas. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tidak ada alasan tidak. Terkadang kita ini lebih hebat daripada Tuhan. Hari Minggu juga bekerja. Alasan ini, itu, ini, itu. Ini jelas, coba kita perhatikan. Coba kita baca nanti setelah renungan. Ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Jangan salah dipergunakan hari Sabat itu. Karena itu hari Tuhan. Hari Sabat itu ketika kita lakukan berarti kita mengingat hari kebangkitan Yesus. Kita mengingat hari Pentakosta. Itu hari Sabat. Sungguh luar biasa itu hari Sabat itu. Ketika kita mendengarkan hari Sabat, maka kita harus betul-betul mengingat hari Sabat adalah hari kebangkitan Yesus. Dia memberikan kemenangan bagiku. Hari Sabat adalah hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagiku. Jangan main-main akan hari Sabat. Hari Sabat arisan di rumah amang, maka kami tidak ke gereja. Sungguh luar biasa, jangan lakukan urusanmu. Jika engkau menginginkan berkat. Tapi seperti saya katakan, karena kita orang Batak sungguh luar biasa berkat, maka itu kita anggap juga sebagai berkat. Tapi ingat, awal khotbah saya, yang berikan berkat hanya Tuhan. Mengingat hari Sabat itu, jangan salah pergunakan hari Sabat. Mumpung hari Minggu, mumpung hari Sabat, marilah kita rekreasi. Mumpung hari Sabat, mari kita buat ini dan itu. Utamakan bahwa hari Sabat itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hari Sabat itu adalah hari curahnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Maka mari kita benar-benar merawat hari Sabat itu, hari untuk Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita menguduskan hari Sabat itu? Maka dikatakan dalam nas ini, sungguh luar biasa. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub. Apa milik pusaka Yakub? Ini harus kita tahu. Apa milik pusaka Yakub? Jangan salah mengerti. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Kejadian 27 ayat 27 hingga 28. Ini milik pusaka Yakub yang menjadi milikku ketika aku menguduskan hari Sabat, dan milik saudara yang betul-betul menghormati hari Sabat. Ini milik pusaka Yakub. Saya baca. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, ini milik pusakanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini milik pusaka Yakub. Ini akan menjadi milikku dan milik saudara ketika saudara benar-benar mempergunakan hari Sabat itu adalah hari untuk Tuhan. Apa yang menjadi kepunyaan Yakub akan menjadi kepunyaan saya dan kepunyaan saudara. Apa yang kurang lagi? Apa yang kurang tidak ada? Baik harta di dunia ini, baik harta di surga, menjadi kepunyaan kita. Ketika hari Sabat itu, hari kebangkitan Kristus, hari turunnya Roh Kudus, menjadi betul-betul saya hormati dan saya lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jika hidup ini saya katakan sangat membutuhkan berkat, maka berkat Yakub akan ada bagiku, berkat Yakub juga turut bagi saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, itulah ibadah kita di luar gereja, dan demikian juga ibadah kita di dalam gereja. Semuanya adalah berkat. Karena itu, jauhkanlah yang jahat, lakukanlah yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu ini.
kami sungguh merindukan berkat-berkat surgawi. Dan firman-Mu hari ini telah menyapa kami, agar kami memperoleh berkat surgawi yang daripadamu. Kami harus benar-benar menjauhkan segala bentuk kejahatan dan melakukan yang baik yang sesuai dengan firman-Mu. Maka kami akan menerima berkat, bahkan berkat Yakub yang sungguh luar biasa menjadi milik kami. Sebab itu Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa hidup kami ini menjadi ibadah yang sejati. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, dimanapun kami berada, hidup kami ini menjadi ibadah. Demikian juga kami selalu mengingatkan hari Sabat Tuhan, hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus Yesus, dan hari turunnya Roh Kudus, sehingga kami benar-benar memuliakan, menjadikan Sabat-Mu menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Bimbing, mampukan dan kuatkan kami melakukannya, sehingga kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu dan haus akan berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.